Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu perbedaan antara kelompok dan tim. Nah, istilah kelompok mungkin sudah umum dipakai di mana-mana, digunakan untuk menunjukkan identitas kegiatan orang-orang di dalamnya. Nah, kelompok kerja adalah kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagi kegiatan informasi dan mengambil keputusan untuk membantu setiap anggota yang bekerja di dalam area tanggung jawabnya. Sebaliknya, tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui upaya yang terkoordinasi. Upaya individu akan menghasilkan level kinerja yang lebih besar daripada jumlah input individu tersebut. Dalam sebuah tim kerja terdapat unsur koordinasi yang tidak dapat pada kelompok kerja. Selanjutnya itu tipe tim. Pertama itu tim pemecahan permasalahan. Nah, tim pemecahan masalah atau problem solving team ini mulai populer sejak tahun 1980-an. Bentuk tim awalnya serupa satu sama lain. Mereka umumnya terdiri atas 5 hingga 12 pekerja yang dibayar per jam dari departemen yang sama yang saling bertemu sekian jam setiap minggu untuk membahas peningkatan kualitas, efisiensi, dan lingkungan. Selanjutnya itu tim kerja yang dikelola sendiri. Teamwork self management umumnya terdiri atas 10 hingga 15 orang yang mengambil alih tanggung jawab dari para superior. Tanggung jawab ini termasuk kendali menyeluruh atas kecelakaan kerja, penentuan penilaian pekerjaan, dan pemecahan masalah, organisasi, pilihan prosedur-prosedur pemeriksaan yang dilakukan secara kolektif. Yang ketiga adalah tim fungsional silang. Nah, tim ini terdiri atas pekerja-pekerja dari tingkat hierarki yang serupa, tetapi beda wilayah pekerjaan. Mereka bergabung bersama guna menyelesaikan suatu pekerjaan. 4 adalah tim virtual. Tim virtual menggunakan teknologi komputer guna menghubungkan orang-orang yang terpisah secara fisik guna mencapai sasaran bersama. Teknik tersebut memungkinkan orang saling bekerja sama lewat metode online, kendati mereka dipisahkan yurisdiksi negara bahkan benua. Selanjutnya nomor 5, sistem multi-tim, suatu pengumpulan 2 atau lebih tim yang saling bergantung yang berbagi tujuan dari atasan. Tim yang terdiri atas banyak tim. Tipe tim yang telah digambarkan sejauh ini umumnya lebih kecil, tim yang berdiri sendiri meskipun aktivitas mereka terkait dengan tujuan yang lebih luas dari organisasi. Semakin tugas menjadi lebih rumit, maka tim sering kali menjadi lebih besar. Selanjutnya yaitu menciptakan tim-tim efektif. Hubungan kerja yang efektif didapatkan apabila adanya komunikasi dan hubungan yang baik antara sesama individu di dalam organisasi perusahaan. Di samping adanya hubungan efektif, maka diperlukan fleksibilitas kerja setiap personil untuk meningkatkan fleksibilitas perusahaan. Interaksi antara individu akan membentuk suatu kelompok atau grup kerja di perusahaan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menentukan apakah tim berhasil atau tidak. Pertama yaitu dilihat dari kompeten dan disiplin. Kedua, kepemimpinan. Ketiga, kepercayaan dan komunikasi. Keempat, evaluasi kinerja dan sistem pemberian. Selanjutnya yaitu komposisi tim. Anggota tim harus sepenuhnya menyadari peran tim khusus mereka dan memahami apa yang diharapkan dari mereka dalam hal kontribusi mereka kepada tim dan pekerjaan. Kemampuan para anggota terdiri atas tim yang membutuhkan banyak pemikiran. Nah, misalnya menyelesaikan sebuah masalah yang rumit. Baik, selanjutnya yaitu proses tim. Mencerminkan hal-hal yang terjadi dalam tim yang mempengaruhi efektivitas suatu tim kerja terdiri dari satu, tujuan tim, keberhasilan tim, mental model, level konflik, dan kemalasan sosial. Yaitu mengubah individu menjadi pemain tim. Nah, pertama itu ada tantangan. Penghalang besar dalam menggunakan tim kerja adalah penolakan individual. Sukses seorang karyawan tidak lagi didefinisikan dalam kinerja individu. Untuk berkinerja baik sebagai anggota tim, individu-individu harus mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur, menghadapi perbedaan-perbedaan dan memecahkan konflik-konflik, serta mengharuskan tujuan pribadi untuk kebaikan tim. Kedua yaitu membentuk pemain tim.
Berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengubah individu menjadi pemain tim. Pertama itu seleksi, kedua pelatihan, dan ketiga penghargaan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulannya yaitu tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui upaya terkoordinasi untuk menghasilkan output dan hubungan kerja yang efektif. Untuk itu diperlukan komunikasi dan hubungan yang baik antara sesama individu-individu di dalam organisasi perusahaan, serta fleksibilitas kerja setiap personil untuk meningkatkan fleksibilitas perusahaan. Maka kerja tim sangat penting untuk tujuan mengelola dengan baik tanggung jawab dan efektivitas keorganisasian. Beberapa kecenderungan telah mempengaruhi pekerjaan sebanyak gerakan besar untuk memperkenalkan tim ke dalam tempat kerja. Pergeseran dari bekerja sendiri-sendiri menjadi bekerja dalam tim mensyaratkan para karyawan untuk bekerja sama dengan orang lain, berbagi informasi, menghadapi perbedaan, dan meleburkan kepentingan pribadi untuk kebaikan yang besar bagi tim.